Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu diberi kesehatan dan tentunya keberkahan dalam setiap melaksanakan kegiatan kita. Oke, pada pertemuan kali ini kita bahas adalah tentang stres dan keselamatan kerja. Stres itu sebagai hasil atau akibat lain dari proses bekerja. Jadi tenaga kerja itu dapat mengalami stres. Nah, stres ini dapat berkembang menjadikan tenaga kerja yang sakit, fisik dan mental, sehingga tidak dapat bekerja lagi secara optimal. Nah, manusia itu kan merupakan anggota lebih dari satu kelompok sosial. Nah, dalam melakukan kegiatan di setiap kelompok, manusia dapat mengalami stres. Jadi stres yang dialami sebagai hasil kegiatannya di setiap kelompok itu saling menunjang dan saling menguatkan. Nah, dalam modul ini akan dijelaskan dulu pengertian stres, kemudian mulai dipusatkan pada sumber stres dalam pekerjaan dan dampak dari stres. Kemudian akan dibahas tentang beberapa teknik penanggulangannya. Oke, jadi stres adalah satu abstraksi. Pembangkit stres adalah pembangkit stres itu tidaklah dapat dilihat, melainkan yang dapat dilihat adalah akibat dari pembangkit stres. Menurut seorang ahli FAL, Dr. Hans Selye, sebagai penemu stres, ia sangat tertarik pada bagaimana cara stres mempengaruhi badan. Ia mengamati serangkaian perubahan biokimia dalam sejumlah organisme yang beradaptasi terhadap berbagai macam tuntutan lingkungan. Nah, tahap perubahan ini dinamakan General Adaptation Syndrome, yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada tahap alarm atau tanda bahaya. Tahap ini di mana organisme berorientasi pada tuntutan yang diberikan oleh lingkungannya dan mulai menghayati sebagai ancaman. Dan yang kedua, tahap resistance atau tahap perlawanan. Karena tahap pertama tidak bisa bertahan lama, maka ia akan masuk pada tahap di mana organisme memobilisasi sumber-sumbernya supaya mampu menghadapi tuntutan. Dan yang ketiga, tahap exhaustion atau kehabisan tenaga. Jadi jika tuntutan berlangsung terlalu lama, maka ia akan mencapai tahapan terakhir di mana sumber-sumber penyesuaian ini mulai habis. Seperti itu. Jadi biasanya kalau dalam tahap yang ketiga ini, ketika kehabisan tenaga itu, ketika kita penyesuaian ini mulai habis dan organisme mencapai tahap terakhir, seperti itu. Nah, menurut Selye, jika reaksi badan tidak cukup, berlebihan atau salah, maka reaksi badan itu sendiri dapat menimbulkan penyakit. Nah, hal ini dinamakan disease of adaptation, penyakit dari adaptasi, karena penyakit tersebut lebih disebabkan oleh reaksi adaptif yang kacau dari badan daripada oleh hasil yang merusak langsung dari penimbul stres. Nah, Selye itu membedakan stres menjadi dua, yaitu stres yang positif dan stres yang negatif. Karena stres sangat diperlukan untuk menghasilkan prestasi yang tinggi. Jadi tampak bahwa stres tingkat rendah dan tingkat tinggi dua-duanya menghasilkan unjuk kerja pekerjaan yang rendah. Jadi makin tinggi dorongannya untuk berprestasi, makin tinggi tingkat stres dan makin tinggi juga produktif dan efisiensinya. Stres dalam jumlah tertentu itu dapat mengarah ke gagasan yang inovatif dan keluaran yang konstruktif. Nah, sampai titik tertentu merangsang. Jadi seseorang yang bekerja pada tingkat optimal itu merupakan antusiasme, semangat yang tinggi, kejelasan dalam berpikir dan pertimbangan yang baik. Jika orang yang terlalu ambisius, memiliki dorongan kerja yang besar, atau jika beban kerja menjadi berlebihan, tuntutan pekerjaan tinggi, maka unjuk kerja menjadi rendah lagi karena stres menguras kesehatan kekuatan orangnya. Seperti itu. Jadi memang dalam hal ini memang benar banget sih. Artinya kalau misalkan kita bekerja dengan antusias dan semangat yang tinggi, nah itu kan memang
uh, bukan stres ya, melainkan memang hasil pertimbangan kita yang baik. Tapi kalau misalkan kita ngerasa dorongan kerja kita terlalu besar, terus beban kerjanya juga terlalu berlebihan, nah disitu kan memang kita lebih ke merasakan stres kerja seperti itu. Nah, seterusnya di sini ada yang dinamakan skala penghargaan dari penyesuaian kembali sosial. Jadi ada social readjustment rating scale. Nah, ini menurut Holmes dan Rahe pada tahun 1967. Banyak yang dicontohkan menurut Holmes dan Rahe itu, salah satunya ini. Salah satunya death of spouse atau kematian pasangan hidup, terus bercerai, terus berpisah di dalam perkawinan, terus detention in jail atau di penjara, terus kematian anggota keluarga terdekat, pernikahan, kehamilan, pensiun, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dalam hal ini inilah yang mempunyai sebenarnya sih dari faktor-faktor ini itu ada penilaian, maksudnya ada rating scale-nya ya, rating skala penghargaannya. Kalau misalkan kematian pasangan hidup itu mempunyai nilai stres yang 100%, terus bercerai 73%, ini menurut Holmes dan Rahe ya. 70%, terus berpisah dalam perkawinan itu 65%, terus di penjara 65%, terus kematian keluarga 65% juga, pernikahan 50%, pernikahan termasuk dalam rating scale penyesuaian kembali sosial itu ya, karena tentunya kita pasti membutuhkan pemikiran dalam persiapan pernikahan kita, terus kehamilan dan pensiun seperti itu. Dan kenapa pensiun di sini mengalami termasuk ke dalam rating scale yang di angka 45%, karena yang biasanya kita melakukan pekerjaan dan antusiasme, terus tiba-tiba kita harus pensiun, yang tentunya kita harus memang diam di rumah, gak ngapa-ngapain. Biasanya orang-orang yang memang nggak ada kegiatan setelah pensiun ya, dia pasti mengalami stres seperti itu. Nah, tapi perlu diingatkan ya, kalau misalkan daftar ini kan pada masa tertentu menurut Holmes dan Rahe. Jadi ya mungkin pada saat ini terdapat peristiwa kehidupan yang lain yang dirasakan dan nilainya karena adanya perkembangan teknologi dan karena adanya perubahan dalam nilai-nilai masyarakat. Peristiwa-peristiwa kehidupan di atas kan dengan nilainya masing-masing juga masih belum tentu dapat diberlakukan di Indonesia yang mempunyai taraf perkembangan masyarakat yang berbeda dan berkebudayaan berbeda juga. Jadi bagaimanapun juga, kalau misalkan skala ini dapat dilengkapi dan disempurnakan, maka skala penyesuaian kembali ini dapat digunakan sebagai alat diagnostik untuk mengetahui sejauh mana seseorang berada dalam kondisi yang membahayakan kesehatannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada tanda-tanda distress. Menurut Everly dan Giordano pada tahun 80 kalau nggak salah. Mereka mengajukan daftar tanda-tanda dari adanya distress. Jadi menurut mereka stres itu akan mempunyai dampak pada suasana hati, terus otot rangka dan organ bagian dalam tubuh kita. Nah, tanda-tanda distressnya itu sebagai berikut. Jadi kalau misalkan tanda-tanda suasana hati atau mood, itu tanda-tandanya cemas, overexcited,
terus merasa tidak pasti, mudah bingung, lupa, insomnia, atau somnambulisme dalam malam hari, gugup, dan merasa tidak nyaman dan gelisah. Nah, terus yang kedua, tanda-tanda otot terangkat. Jadi jari-jari dan tangan gemetar, tidak dapat duduk atau berdiri diam di tempat, muncul tics, terus kepala mulai tegang dan kaku, leher kaku, bicara juga gagap. Nah, terus tanda-tanda organ bagian dalam tubuh, jadi gangguan pencernaan, mulut kering, sinking feeling pada perut, banyak berkeringat atau berkeringat di tangan, jantung berdebar-debar, kepala ringan atau akan pingsan, kedinginan, wajah terasa panas, telinga berdenging. Jadi kira-kira saat ini kalian merasakan hal-hal yang seperti ini enggak? Nah, bisa jadi apa yang kalian rasakan saat ini, kalian sedang merasakan tanda-tanda distress ini. Ke dalam kategori mana yang kalian rasakan? Kalau misalkan memang ada yang termasuk dalam kategori di sini, berarti kalian merasakan sedang merasakan stres gitu, seperti itu. Nah, setelah tadi kita membahas tentang stres, dan di sini ada tentang pembangkit stres atau stresor. Nah, setiap aspek di pekerjaan dapat menjadi pembangkit stres. Tenaga kerja dan interaksinya di tempat lain, di rumah, di sekolah, di tempat berkumpulan, dan sebagainya. Terus ada faktor-faktor di pekerjaan yang berdasarkan penelitian dapat menimbulkan stres. Stres itu dapat digolongkan ke dalam 5 kategori besar. Jadi yang pertama itu ada faktor-faktor intrinsik dalam pekerjaannya. Nah, jadi yang termasuk ke dalam kategori ini adalah tuntutan fisik dan tuntutan tugas. Tuntutan fisik itu meliputi bising, vibrasi, higien, sedangkan faktor-faktor tugas, kerja shift atau kerja malam, beban kerja, dan penghayatan dari risiko yang berbahaya. Nah, kita akan bahas satu-satu ya, dari tuntutan fisik dan tuntutan tugas. Nah, pertama tuntutan fisik. Kondisi fisik itu sangat mempengaruhi terhadap kondisi fal dan psikologis sendiri seorang tenaga kerja. Nah, kondisi fisik dapat merupakan pembangkit stres ya. Jadi seperti yang tadi jelaskan, kalau untuk tuntutan fisik itu ada bising, vibrasi, higien. Nah, terus untuk bising sendiri, bising selain dapat menimbulkan gangguan sementara atau tetap pada alat pendengaran kita, juga dapat merupakan sumber stres yang menyebabkan peningkatan dari kesiagaan dan ketidakkeseimbangan kita. Nah, kondisi tersebut memudahkan timbulnya kecelakaan. Misalkan tidak mendengar suara-suara peringatan sehingga timbul kecelakaan. Terus Ivan Sevik dan Mattheson berpendapat bahwa bising yang berlebihan yang berulang kali didengar untuk jangka waktu yang lama itu dapat menimbulkan stres. Dampak psikososial dari bising yang berlebihan dalam mengurangi toleransi dari tenaga kerja terhadap pembangkit stres yang lain. Paparan atau exposure terhadap bising berkaitan dengan rasa lelah, sakit kepala, mudah tersinggung, dan tidak dapat untuk konsentrasi. Udah sih seperti yang kita bahas di dalam materi kondisi kerja ya. Di situ memang membutuhkan sebuah kenyamanan untuk bekerja. Hanya ketika kita bekerja terus mendengarkan musik yang terlalu keras, itu memang bisa membuat kita nyaman atau bisa membuat kita stres, seperti itu. Dan kedua adalah vibrasi atau getaran. Jadi vibrasi itu merupakan sumber stres yang kuat yang mengakibatkan peningkatan taraf katekolamin dan perubahan dari berfungsinya seseorang secara psikologikal. Vibrasi atau getaran yang beralih dari benda-benda fisik ke badan dapat berpengaruh yang tidak baik pada wujud kerja. Nah, dalam penelitian dari Sutherland Cooper pada tahun 86,
Ditemukan bahwa kondisi kerja yang tidak menyenangkan karena adanya getaran dinilai sebagai pembangkit stres oleh 37% dari pekerjanya. Nah, selanjutnya higien. Jadi lingkungan yang kotor itu dapat tidak sehat merupakan pembangkit stres. Jadi akomodasi pada waktu istirahat yang kurang baik, toilet yang kurang memadai. Dan hal ini dinilai oleh para pekerja sebagai faktor tinggi pembangkit stres. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tuntutan tugas. Yang pertama kerja shift atau kerja malam. Jadi dalam penelitian itu menunjukkan bahwa kerja merupakan sumber utama dari stres. Nah, para pekerja lebih sering mengeluh tentang kelelahan dan gangguan perut daripada pekerja pagi atau siang, dan dampak dari kerja terhadap kebiasaan makan yang mungkin menyebabkan gangguan perut. Nah, pengaruh adalah emosional dan biologikal. Karena gangguan ritme sirkadian dan dari tidur atau dalam keadaan bangun, terus pola suhu dan ritme. Jadi apa ya? Kalau misalkan menurut sel ya, jadi para pekerja yang biasa bekerja shift malam itu kelamaan akan merasa berkurang stresnya secara fisik. Namun perlu diingat bahwa ada pekerjaan-pekerjaan shift di mana tidak dapat timbul kebiasaan ini, yaitu pada pekerja rig lepas pantai misalkan yang bekerja 12 jam kerja bergantian shift siang dan malam selama 7 atau 14 hari berturut-turut tanpa adanya istirahat, dan kemudian memperoleh istirahat 7 hari atau 14 hari cuti di rumah gitu. Nah, menurut Monk dan Volkart, ada 3 faktor yang harus baik keadaannya agar dapat berhasil menghadapi kerja, yaitu tidur, kehidupan sosial, dan bekerja, dan keluarga. Jadi dalam faktor-faktor tersebut itu saling berkaitan, sehingga salah satu dapat membatalkan efek positif dari keberhasilan yang telah dicapai dengan kedua faktor lainnya. Nah, selanjutnya beban kerja. Beban kerja di sini ada beban kerja yang berlebihan dan beban kerja terlalu sedikit itu merupakan pembangkit stres. Di samping itu beban kerja berlebihan kuantitatif dan kualitatif dapat menimbulkan kebutuhan untuk bekerja selama jumlah jam yang sangat banyak yang merupakan sumber tambahan dari stres. Nah, jadi selanjutnya Avery dan Giordano ini menambahkan kategori lain dari beban kerja, yaitu kombinasi dari beban berlebihan kuantitatif dan kualitatif. Nah, kategori ini biasanya ditemukan pada kedudukan manajemen di semua taraf dari industri penjualan dan di usaha-usaha wirausaha. Yang pertama, beban berlebihan kuantitatif. Kuantitatif secara fisikal atau mental, yaitu harus melakukan terlalu banyak hal, merupakan kemungkinan sumber stres pekerjaan. Nah, unsur yang menyebabkan beban yang berlebihan adalah desakan waktu. Waktu dalam masyarakat industri itu merupakan unsur yang sangat penting ya. Jadi setiap tugas harus diselesaikan pada tepat waktu. Oleh karena itulah waktu merupakan salah satu ukuran efisiensi. Nah, pedoman yang banyak didengar oleh orang cepat dan selamat ya, atas dasar ini dalam bekerja berkejaran dalam waktu. Jadi tugas itu harus diselesaikan sebelum waktu akhir atau sebelum tengah waktu tertentu. Nah, yang kedua ada beban terlalu sedikit kuantitatif. Kuantitatif juga dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang. Jadi kemajuan teknologi dan peningkatan otomasi dalam industri di satu pihak dapat mengarah pada makin menjadinya majemuk pekerjaan. Dan yang ketiga, beban berlebihan kualitatif.
Dan kemajuan teknologi makin dirasakan kehidupan menjadi lebih majemuk. Nah, pekerjaan yang sederhana, pekerjaan yang dilakukan dengan tangan, pekerjaan manual, itu makin banyak tidak dilakukan oleh tenaga kerja, tetapi telah digantikan oleh mesin dan atau robot. Seperti itu. Nah, selanjutnya beban terlalu sedikit kualitatif. Beban terlalu sedikit yang disebabkan kurang adanya rangsangan. Itu akan mengarah ke semangat dan motivasi Rana untuk kerja. Nah, menurut Ludris, beban berlebihan kualitatif ini berhubungan dengan ketidakpuasan, ketegangan, harga diri rendah. Nah, sedangkan beban terlalu sedikit berkaitan dengan ketidakpuasan, depresi, cepat tersinggung, dan keluhan psikosomatik. Dan yang kelima itu ada beban berlebihan kuantitatif dan kualitatif. Nah, dalam hal ini proses pengambilan keputusan itu merupakan satu kombinasi yang unit dari faktor-faktor yang dapat mengarah ke berkembangannya kondisi-kondisi beban berlebihan kuantitatif dan kualitatif pada waktu yang sama. Jadi proses pengambilan keputusan itu mencakup membuat pilihan antara beberapa kemungkinan atau alternatif. Nah, setiap kemungkinan itu perlu dinilai kebaikan keburukannya dan saling dibandingkan satu sama lain. Seperti itu sih. Jadi kalau misalkan menurut Everly dan Giordano ini ada faktor-faktor yang memang menentukan derajat besarnya stres dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu kan pada pentingnya akibat-akibat dari keputusan, terus derajat kemajemukan keputusan, terus ada kelengkapan informasi yang dimiliki, yang keempat ada yang bertanggung jawab terhadap keputusan, terus jumlah waktu yang diberikan untuk proses pengambilan keputusan, dan yang terakhir itu ada harapan dari keberhasilan tersebut. Seperti itu. Di sini pentingnya akibat keputusan ikut menentukan derajat besarnya stres. Misalnya memutuskan untuk membuka cabang lebih besar stresnya daripada dia memutuskan untuk membuka cabang lebih besar stresnya daripada memutuskan di mana makan siang karena risikonya itu lebih besar. Nah, kalau gagal cabangnya berarti lebih besar, bahkan mungkin harus tutup perusahaannya. Seperti itu. Dalam peran individu organisasi itu jadi apa ya? Setiap tenaga kerja itu bekerja sesuai dengan perannya ya dalam organisasi. Artinya setiap tenaga kerja itu mempunyai kelompok tugasnya yang harus dia lakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan sesuai dengan yang diharapkan oleh atasannya sesuai SOP. Nah, namun tenaga kerja itu tidak selalu berhasil untuk memainkan perannya tanpa menimbulkan masalah. Jadi kurang baik berfungsinya itu disfungsi peran, yaitu merupakan pembangkit stres. Nah, di sini kita akan membahas tentang konflik peran dan ketaksaan peran. Nah, tapi yang pertama kita akan membahas konflik peran dulu ya. Konflik peran timbul jika seorang tenaga kerja mengalami adanya yang pertama pertentangan antara tugas-tugas yang harus dia lakukan dalam antara tanggung jawab yang ia miliki, terus tugas-tugas yang harus ia lakukan yang menurut pandangannya bukan merupakan bagian dari pekerjaannya. Nah, selanjutnya tuntunan-tuntunan yang bertentangan dari atasan. Ini tuntutan-tuntutan yang bertentangan dari atasan, rekan, bawahannya, atau orang lain yang dinilai penting bagi dirinya. Terus pertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadinya sewaktu dalam melakukan tugas pekerjaannya. Misalkan seorang kepala bagian kepegawaian harus memutuskan untuk menerima calon karyawannya. Nah, menurut hasil seleksi yang terdiri dari wawancara, tes psikologi atau psikotes, calon tersebut tidak disarankan untuk diterima. Nah, tetapi kepala bagian pegawaian tersebut berada dalam konflik karena si calon tersebut adalah anak dari direktur utama perusahaan yang juga adalah pemilik perusahaan tersebut. Nah, di sini kan
timbul stres gitu karena ketidakcakapannya untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dan berbagai harapan terhadap dirinya seperti itu. Dan ditemukan juga bahwa tenaga kerja yang menderita konflik peran yang lebih banyak memiliki kepuasan kerja yang lebih rendah dan ketegangan pekerjaan yang lebih tinggi seperti itu. Nah selanjutnya Mills dan Perrault itu membedakan 4 jenis konflik peran. Yang pertama ada konflik peran pribadi, konflik intrasendir, terus konflik intersender, dan keempat ada peran dengan beban berlebih. Jadi kalau misalkan konflik peran pribadi itu tenaga kerja ingin melakukan tugas berbeda dari yang disarankan dalam uraian pekerjaannya. Terus ada konflik intrasender, ini tenaga kerja yang menerima penugasan tanpa memiliki tenaga kerja yang cukup untuk dapat menyelesaikan tugas dengan berhasil. Dan yang ketiga konflik intersender, itu tenaga kerja di mana untuk berperilaku itu sedemikian rupa sehingga ada beberapa orang yang merasa puas dengan hasilnya, sedangkan orang lain tidak. Dan keempat, peran dengan beban berlebih, yaitu tenaga kerja mendapat penugasan kerja yang terlalu banyak dan tidak dapat ia tangani secara efektif. Nah, yang terakhir ini adalah sama dengan beban kerja yang berlebih ya. Nah, selanjutnya ketaksaan peran. Ini faktor-faktor yang dapat menimbulkan ketaksaan peran menurut Everly dan Giordano itu ada ketidakjelasan dari sasaran kerja, terus kesamaran tentang tanggung jawab, terus ketidakjelasan tentang prosedur kerja, terus kurang adanya kebalikan, feedback atau ketidakpastian tentang unjuk kerja pekerjaannya. Maaf ya, ini harusnya prosedur bukan produser. Terus di sini pun unjuk kerja bukan untuk kerja pekerjaan. Nah, ada dulu sempat dijelaskan oleh siapa ya peneliti namanya, pada tahun 64 nggak salah. Menurut dia itu stres yang timbul karena ketidakjelasan sasaran akhirnya mengarah ke ketidakpuasan pekerjaan. Jadi kurang memiliki kepercayaan diri, rasa diri tidak berguna, rasa harga diri yang menurun, depresi, motivasi rendah untuk bekerja, terus peningkatan tekanan darah dan detak nadi, dan kecenderungan untuk meninggalkan pekerjaan. Nah ini terus tuh sebuah ketaksaan peran yang dirasakan jika seseorang kerja tidak memiliki cukup informasi untuk dapat melaksanakan tugasnya, seperti itu. Nah selanjutnya di sini ada hubungan dalam pekerjaan. Kalau misalkan hubungan dalam pekerjaan, jadi hubungan kerja yang tidak baik terungkap dalam gejala-gejala adanya kepercayaan rendah, terus taraf pemberian dukungan atau support yang rendah, dan minat yang rendah dalam pemecahan masalah dalam organisasi. Nah, ketidakpercayaan tersebut atau ketidakpercayaan secara positif itu berhubungan dengan ketaksaan peran yang tinggi yang mengarah ke komunikasi antar pribadi yang tidak sesuai antara para tenaga kerja dan ketegangan psikologikal dalam bentuk kepuasan pekerjaan yang rendah, penurunan dari kondisi kesehatan, dan dirasa diancam oleh atasan dan rekan-rekan kerjanya, seperti itu. Nah, jadi hubungan sosial yang menunjang dengan rekan-rekan kerja, atasan, dan bawahan di pekerjaan itu tidak akan menimbulkan tekanan-tekanan antara pribadi yang berhubungan dengan persaingan. Stres juga dapat timbul karena tenaga kerja harus bekerja sama dengan tenaga kerja yang lain yang mempunyai kepribadian kasar ya. Jadi orang yang tidak memperhatikan perasaan dan kepekaan dalam interaksi sosial, dan orang yang dingin di lain pihak merupakan orang yang berprestasi. Nah itu kalau misalkan dalam hubungan
dalam pekerjaannya, dalam hubungan sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri individu. Faktor-faktor pengubah itu bukan merupakan perangkat pola reaksi yang tetap terhadap berbagai stres, melainkan merupakan perangkat pola reaksi yang dipelajari. Nah, hasil reaksi seseorang terhadap stres itu merupakan balikan atau feedback yang mempengaruhi secara reaksinya terhadap situasi stres yang dihadapi di kemudian hari. Nah, reaksi-reaksi psikologis atau fisiologis dan dalam bentuk perilaku terhadap stres adalah hasil dari interaksi situasi dengan individunya, mencakup ciri-ciri kepribadian yang khusus, terus pola-pola perilaku yang didasarkan pada sikap, kebutuhan, nilai-nilai, pengalaman, keadaan kehidupan, dan kecakapan. Nah, dalam faktor-faktor dalam individu yang berfungsi sebagai pengubah antara rangsang dari lingkungan yang merupakan pemacu stres berusia dengan individu. Nah, faktor pengubah ini yang menentukan bagaimana dalam kenyataannya individu bereaksi terhadap pemacu stres potensial. Nah, dalam ciri-ciri individu ini ada kepribadian, terus ada kecakapan. Nah, kita bahas dulu kepribadian. Jadi dalam banyak penelitian telah dilakukan untuk mencari hubungan antara hasil tes kepribadian tertentu atau tes Minnesota-Mofasic Personality Inventory atau dikenal dengan MMPI, terus Cattell's 16 Personality Factor Scale, terus Sense Personality Inventory atau Questionnaire atau disingkat dengan EPI atau EPQ. Nah, dengan reaksi terhadap stres dan penyakit yang berkaitan dengan stres. Terus faktor kajian-kajian yang menggunakan 16 faktor personality factors ini menunjukkan adanya hubungan antara ketidakstabilan emosional, konformitas tinggi, kepatuhan, keseriusan, self-sufficiency tinggi. Nah, mereka yang berkepribadian introvert itu bereaksi berlebih negatif dan menderita ketegangan yang lebih besar daripada mereka yang berkepribadian ekstrovert pada konflik peran. Terus kalau misalkan mereka yang memiliki ciri-ciri aktivitas yang berlebihan atau overactivity, keagresifan, susah banget, dan rasa bermusuhan terus mempunyai kemungkinan yang besar untuk mendapatkan kecelakaan. Nah, selanjutnya dalam kepribadian itu yang dinamakan istilah dengan locus of control. Mungkin ada yang pernah dengar dengan istilah locus of control ini ya. Jadi locus of control ini, konsep ini didasarkan pada teori pembelajaran sosial bahwa individu belajar pada derajat kendali yang diamati. Teori pembelajaran sosial bahwa individu belajar dari lingkungan melalui pembuatan model dan pengalaman lampau. Jadi locus of control ini mengacu pada derajat kendali yang diamati terhadap situasi tertentu yang terberikan. Nah, orang yang berorientasi internal itu percaya bahwa keputusan dan tindakan pribadi mempengaruhi hasil. Nah, orang yang berorientasi eksternal percaya bahwa hasil lebih ditentukan oleh keputusan dan keyakinan dari orang lain atau ditentukan oleh nasib, kekuatan dari luar dirinya. Jadi orang yang berlocus kontrol ini, yang berlocus kontrol internal mengalami ancaman lebih sedikit daripada orang yang berorientasi eksternal. Jadi reaksi terhadap pembangkit stres berbeda pada berorientasi internal dengan yang eksternal. Pada para internal itu ada kecenderungan untuk mencari informasi dan memecahkan masalah. Nah, sedangkan eksternal itu lebih bereaksi dengan ketidakberdayaan seperti itu.
Nah, selanjutnya kecakapan. Jadi kecakapan merupakan variabel yang ikut menentukan stres ya. Nah, setiap organisasi itu mempunyai kebudayaannya masing-masing. Nah, kebudayaan yang terdiri dari keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, dan norma-norma perilaku yang menunjang organisasi dalam usahanya mengatasi masalah-masalah adaptasi eksternal dan panduan atau integrasi internal. Nah, proses sosialisasi ini tidak berlangsung lancar untuk semua tenaga kerja. Jadi ada yang gagal, ada pula yang berhasil. Seperti itu. Jadi jika seseorang tenaga kerja menghadapi masalah yang ia rasakan ia tidak mampu ia pecahkan, sedangkan situasi tersebut mempunyai arti yang penting bagi dirinya. Nah, situasi tersebut itu akan ia rasakan sebagai situasi yang mengancam dirinya sehingga ia mengalami stres. Jadi kemampuan menghadapi situasi menimbulkan rasa tidak berdaya. Jadi sebaliknya jika merasa mampu menghadapi situasi, orang tersebut justru akan merasa ditantang dan motivasinya akan meningkat. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan memanajemen stres. Tapi sebelum kita membahas tentang memanajemen stres, kita pahami dulu nih, manajemen stres itu apa. Jadi manajemen stres itu adalah kemampuan penggunaan sumber daya manusia secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan respon. Nah, tujuan dari manajemen stres itu sendiri adalah untuk memperbaiki kualitas hidup individu agar lebih baik. Oleh maka itu, kita harus dapat memanajemeni stres di dalam diri kita sendiri. Nah, jadi memanajemeni stres itu berarti berusaha mencegah timbulnya stres, meningkatkan ambang stres dari individu, dan menampung fisiologikal dari stres yang bertujuan mencegah berkembangnya stres jangka pendek menjadi jangka panjang atau stres yang kronis. Seperti itu. Jadi memang stres dalam pekerjaan itu dapat dicegah timbulnya dan dapat dihadapi tanpa memperoleh dampak yang negatif. Seperti itu. Jadi kita perlu memanajemen stres ini. Jadi memanajemen stres ini bertujuan untuk mencegah berkembangnya stres jangka pendek dan menjadi stres jangka panjang atau stres yang kronis. Seperti itu. Karena kita tahu kalau misalkan kita sendiri tidak selalu berhasil untuk mencegah stres kan. Kita selalu akan menjumpai atau menghadapi situasi-situasi yang tidak kita duga semula yang merupakan berbagai stres. Jadi stres memang merupakan bagian dari hidup kita. Yang perlu diusahakan ialah dapat dipertahankannya stres yang positif konstruktif dan dicegah secara diatasi stres yang kronis yang bersifat negatif destruktif seperti itu. Nah, tetapi reaksi yang banyak kita lihat dan kita hadapi bila stres itu datang adalah reaksi yang dinamakan flight or fight, atau sama dengan melarikan diri secara fisik maupun psikis. Tetapi kenyataannya apabila kita melarikan diri, kita bukan menyelesaikan masalah, melainkan hanya akan menambah masalah saja umumnya. Seperti itu. Misalkan gini, kita melarikan diri dari situasi penuh stres secara fisik ialah meninggalkan ruangan kerja yang menimbulkan stres, terus mengundurkan diri dari tugas pekerjaannya, mutasi pekerjaan, bekerja di perusahaan lain. Nah, melarikan diri secara psikologis adalah melarikan diri dari dunia nyata ke dalam dunia hayal, mencoba melupakan situasi yang penuh stres yang menimbulkan frustasi dengan cara minum alkohol, terus dan yang lainnya lah. Nah,
reaksi melarikan diri dari situasi penuh stres itu tidak menyelesaikan persoalan, bahkan situasinya itu tetap sama, malahan mungkin dirasakan makin parah. Seperti itu. Nah, bagaimana sih kita dapat melawan stres dengan baik? Jadi pandangan interaktif mengatakan bahwa stres ditentukan oleh faktor-faktor di lingkungan dan faktor-faktor dari individualnya. Nah, dalam memanajemen stres dapat diusahakan untuk yang pertama mengubah faktor lingkungan agar tidak merupakan pemicu stres. Yang kedua mengubah faktor-faktor dalam individu. Jadi dalam mengubah faktor-faktor tersebut, teknik-teknik yang dapat digunakan adalah yang pertama kerekayasaan organisasi, yang kedua kerekayasaan pribadi, yang ketiga teknik penenangan pikiran, yang keempat teknik penenangan melalui aktivitas fisik. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Jadi keempat teknik manajemen stres ini, yang pertama ada kerekayasaan organisasi. Nah, teknik itu teknik berusaha untuk mengubah lingkungan kerja agar tidak cepat dirasakan sebagai lingkungan yang penuh stres. Terutama perlu diubah adalah faktor pembangkit stresnya. Bisa jadi yang perlu diubah pembangkit stres yang dibahas dalam yang termasuk ke dalam pembangkit stres ini, yaitu faktor-faktor instruksi pekerjaan, faktor-faktor peran dalam organisasi, terus faktor-faktor pengembangan karir, faktor-faktor struktur dan iklim organisasi. Jadi setelah itu kalau misalkan kondisi kerja fisik yang oleh para tenaga kerja dirasakan sebagai pembangkit stres seperti bising, vibrasi, dan paparan pada risiko dan bahaya itu dapat diatur kembali melalui analisis dari kondisi kerja. Seperti itu. Itu kalau misalkan kerekayaan organisasi. Selanjutnya, sebenarnya dalam kerekayaan organisasi masih ada beberapa hal yang harus digali lagi ya, dipelajari lagi. Kayak melalui analisis kerja gitu kan. Terus kerekayasaan metode itu dapat dirancang oleh pekerjaan baru bagi pekerjaan yang dirasakan memiliki beban berlebihan. Nah, secara kuantitatif banyaknya kegiatan itu dapat dikurangi, misalnya dengan penambahan tenaga kerja. Nah, secara kualitatifnya dapat dikurangi derajat kemajemukan keterampilan yang diperlukan dan dapat dikurangi tanggung jawabnya juga. Nah, sebaliknya bagi pekerjaan dengan beban terlalu sedikit dapat dilakukan perluasan pekerjaan dan pemerkayaan pekerjaan seperti itu. Atau menggunakan strategi yang lain, misalkan sasaran berdasarkan kerja atau work by objective, terus manajemen waktu atau time management, yang hal ini memang khusus berlaku untuk para manajer menengah ke atas seperti itu. Nah, dan yang kedua yaitu kerekayasaan pribadi. Strategi yang digunakan dalam kerekayasaan pribadi ialah upaya yang menimbulkan perubahan-perubahan dalam kepribadian individu agar dapat dicegah timbulnya stres dan agar ambang stres dapat ditingkatkan. Jadi perubahan-perubahan yang dituju itu adalah perubahan dalam hal pengetahuan, kecakapan, keterampilan, dan nilai-nilai yang mempengaruhi persepsi dan sikap tenaga kerja terhadap pekerjaannya. Mungkin lebih seperti itu sih. Terus kayak ada program pelatihan keterampilan seperti itu. Itu merupakan salah satu strategi juga. Terus ada program pelatihan yang efektif itu memang akan dapat mencegah timbulnya stres ya, atau meningkatkan ambang individu terhadap stres dalam menghadapi berbagai stres, beban kerja berlebihan, promosi, dan seperti itulah yang lainnya. Mungkin selain itu kita bisa melakukan dengan team building atau pembentukan tim ya.
dalam pengembangan organisasi. Dan hal ini juga dapat mencegah atau mengatasi stres yang timbul karena adanya konflik peran, ketaksaan peran, hubungan interpersonal seperti itu. Nah, terus kalau misalkan tenaga kerja telah mengalami stres serta stres berakibat terganggunya kesehatan mentalnya, maka psikoterapi dapat diberikan agar ia dapat berfungsi optimal kembali. Itu untuk rekayasaan pribadi. Dan yang ketiga, teknik penenangan pikiran. Nah, teknik ini itu digunakan untuk mengurangi aktivitas kerja otak yang bersifat merencanakan berhayal ya. Merencanakan berhayal, mengingat, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan kesetresan pada kita. Nah, cara yang dapat digunakan seperti meditasi, pelatihan relaksasi autogenik, terus pelatihan relaksasi neuromuskular, serta bagi orang Islam mungkin sholat juga dapat menenangkan pikiran bagi orang yang mengerjakan sholatnya. Menurut saya memang yang ketiga ini yang sholat dapat menenangkan pikiran itu memang kenyataan sih, benar banget. Setelah kita sholat pasti itu dapat menenangkan pikiran bagi kita sendiri. Kalau misalkan meditasi kan tahu sendiri lah ya, misalkan meditasi itu lebih ke menenangkan pikiran kayak yoga, berzikir, terus relaksasi progresif. Jadi lebih ke menyeimbangkan keadaan mental seperti itu. Tapi yang harus diperhatikan dalam meditasi ini adalah sebuah konsentrasi. Konsentrasi itu kan memang merupakan aspek utama dari teknik meditasi ini seperti itu. Nah, terus adanya pelatihan relaksasi autogenik. Kalau misalkan relaksasi autogenik itu kan memang relaksasi yang ditimbulkan sendiri ya. Jadi teknik ini berpusat pada gambaran-gambaran berperasaan tertentu yang dihayati atau didalami bersama dengan terjadinya peristiwa tertentu yang kemudian terkait dalam ingatan sehingga timbulnya kenangan tentang peristiwa akan menimbulkan pula penghayatan dari gambaran perasaan yang sama. Peristiwa sih macam-macam, ada yang menimbulkan kejengkelan, ketegangan, dan peristiwa yang menimbulkan kehangatan juga, kesantaian, enjoy lah seperti itu. Nah, kalau pikiran dikonsentrasikan pada peristiwa-peristiwa yang menegangkan, kita akan merasakan ketegangan pada badan kita. Sebaliknya, kalau pikiran dipusatkan pada peristiwa-peristiwa yang menimbulkan penghayatan, kehangatan, dan kesantaian, kita merasakan badan kita menjadi rileks seperti itu. Terus ada juga pelatihan relaksasi neuromuskular. Kalau misalkan relaksasi neuromuskular ini satu program yang terdiri dari latihan-latihan sistematis yang melatih otot dan komponen-komponen sistem saraf yang mengendalikan aktivitas otot. Sasarannya yaitu mengurangi ketegangan dalam otot, karena otot kan merupakan bagian yang begitu besar dari badan kita. Maka pengurangan ketegangan pada otot itu berarti pengurangan ketegangan yang nyata dari seluruh badan kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat ada teknik penenangan melalui aktivitas fisik. Nah, tujuan utama penggunaan teknik ini adalah untuk menggunakan sampai habis hasil-hasil stres yang diproduksi oleh ketakutan dan ancaman, yaitu dengan melatih fisik. Salah satunya dengan berolahraga. Tujuan utamanya sih memang untuk menggunakan sampai habis ya hasil-hasil stres ini. Dan manfaat yang kedua dari aktivitas fisik ini itu menurunkan reaktivitas kita terhadap stres di mana di masa mendatang dengan cara mengkondisikan relaksasinya. Jadi kita dapat melakukan aktivitas fisik sebelum dan sesudah stres. Kita semua itu merasakan bahwa dalam menghadapi situasi yang kita rasakan sebagai penuh stres, timbul satu kesigapan umum untuk melakukan sesuatu, timbul tambahan tenaga untuk apakah itu melarikan diri atau untuk melawan, seperti itu. Kalau misalkan menurut Everly dan Giordano itu latihan fisik dapat paling baik manfaatnya jika dilakukan dalam beberapa jam setelah timbulnya stres.
Tetapi setiap saat dalam 24 jam itu masih akan tetap dapat menolong. Itu menurut Everly dan Giordano. Jadi di samping rasa ketenangan, produk stres sehari-hari digunakan sampai habis. Dengan kata lain, tidak menunggu untuk melakukan latihan fisik sesudah timbulnya stres. Nah, ini berarti bahwa aktivitas fisik perlu dilakukan secara teratur. Senam kesegaran badan, jogging, berjalan pagi, dan jika dilakukan secara teratur, itu merupakan aktivitas fisik yang dapat membantu kita untuk menjadi lebih tahan terhadap stres. Itu. Nah, jadi tingkat ekstrim pada stres itu bisa disebabkan oleh keadaan krisis dan operasional kantor sehari-hari. Secara umum, orang berpendapat bahwa jika seseorang dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang melampaui individu tersebut, maka dia katakan individu tersebut akan mengalami stres kerja. Oke, teman-teman, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.